terutama penanaman kelapa pada masa yang akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. DPR Malaysia dibuat panik saat mengetahui harga kelapa naik drastis, yang berdampak pada kenaikan harga santan dan makanan di negaranya. Mereka kaget saat menyadari bahwa penyebab utamanya adalah kenaikan harga kelapa dari Indonesia, pemasok utama terbanyak dengan porsi 98% dari total impor Malaysia. Tak hanya kelapa, Malaysia juga bersiap mengimpor beras dari Indonesia, apalagi konflik India-Pakistan membuat jalur impor beras terganggu. Situasi ini membuat DPR Malaysia berpikir keras, ternyata banyak bahan pangan mereka bergantung pada Indonesia. Dan kita banyak di sini impor kelapa, sayuran, termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya kita. Minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan perancangan terperinci jangka pendek, panjang, pertengahan dan panjang untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, yang boleh menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan dan nilai berteraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan, kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Terima kasih. Lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, ada disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan harga kelapa di pasaran sejak November 2024. Berpunca daripada kenaikan harga kelapa import dari Indonesia, berikutan kekurangan bekalan serta peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke China. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM1.10 sebiji, meningkat kepada RM1.80 sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Kedua, berlakunya fenomena melawas, iaitu pertumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencambahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang boleh mempengaruhi kesuburan serta penghasilan kelapa. Faktor cuaca seperti kemarau dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui Fama akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak, bagi memastikan bekalan kelapa bagi kegunaan Semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Bahasanya bisa dimengerti loh. Sehingga 4 Mac 2025, Fama dan Fama Corporation telah membawa masuk bekalan kelapa tua 734,096 biji dari negeri Sabah dan negara Indonesia dengan nilai belian 1.615 juta. Tapi saya bimbang sebab kita lihat trend santan terutamanya dalam masa 3 bulan saja. Contoh ya, hujung tahun lepas harganya lebih kurang 8 hingga 12 ringgit sekilo untuk santan segar. Tapi sekarang 15 hingga 20 ringgit sekilo. Jadi ini akan menyebabkan perkara yang bersangkutan. Jadi soalan saya, kalau kita masih bergantung sebanyak 90.8% sebagaimana yang Menteri jawab daripada import, terutama daripada Indonesia, jadi saya dapati ianya akan tidak menjamin ya produk itu daripada pengeluaran sendiri. Jadi apakah sebenarnya kerajaan kerajaan Malaysia ada perancangan untuk mengutamakan penanaman secara besar-besaran ataupun berkelompok ataupun mengumpulkan pengumpul kecil ataupun menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita kita jadikan dia sebagai pengumpulan di bawah satu agensi seperti Felda, Felkra dan Risda. Saya nampak ianya lebih mantap di mana kita dapat menjadikan satu agensi fokus untuk memastikan isu produk kelapa ini ataupun penanaman kelapa ini. Pada hari ini kita pergi kepada soalan umum soal kenaikan harga kelapa dan sebagainya. Memang sekarang ini kita sedang melaksanakan kajian regulatory impact assessment
bagi cadangan penubuhan lembaga penjagaan nenas, kelapa dan durian akan disatukan. Dengan adanya lembaga ini, kita harap dia dapat dirancang dengan lebih baik, terutama penanaman kelapa pada masa yang akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Indonesia hadapi masalah kenaikan harga, maka berlaku kenaikan harga santan di Malaysia. Oleh itu kita ada pula sekarang ini bila harga kelapa tinggi, ada pula di Pulau Pinang misalnya ada yang sawah padi mereka convert jadi tanaman kelapa. Kalau itu tak perlulah sebab padi pun kita perlu untuk beras masih belum cukup. Carilah tanah-tanah baru, tanah-tanah di bawah kerajaan negeri untuk diusahakan tanaman kelapa. Pasarannya terjamin untuk beberapa tahun yang akan datang. Kerana kita nilai import ni kita tahu bergantung kepada ihsan negara yang mengekspor itu. Kalau mereka boleh jual di negeri lain dengan harga yang lebih kompetitif, maka mereka kurangkan jualan mereka kepada kita. Nah, ini betul. Tapi ini yang saya bilang. ini Indonesia tidak mengurangkan, cuma dinaikkan harga. Itu hak mereka. Ya, karena betul kita itu. tahu pasaran kelapa bergantung kepada apa-apa pun bergantung kepada permintaan dan penawaran. Terima kasih. Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Nah, itu jadi betul. ukuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport. Betul sekali. Sebanyak Saya sangat 9 setuju jenis. itu, teman-teman. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. Hari ini petani cukup sengsara. Dari pasukan petani yang menyediakan dasar jaminan makanan negara, kini mereka hidup susah, hidup terhimpit. Wow. Ada yang di bawah garis kemiskinan. Bila harga diesel naik, semua kos naik, tanam naik, bajak naik, racun naik, baja naik, tak pasal-pasal sewa pun naik, harga beras pun naik. Bukan cuma beras, Malaysia juga sudah mengimpor kelapa dari Indonesia demi mencukupi kebutuhan hidup warganya. Ini berat sih, berat teman-teman, berat sih. Wah, ini berat dengan fakta yang ada nih teman-teman semua. Teman-teman, kembali lagi saya selalu kasih ingat, selalu kasih tahu buat teman-teman, terserahlah. Mungkin ada yang membenci atau bagaimana, saya tidak peduli ya. Suatu negara kalau menggantungkan hidupnya untuk negara lain itu sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kita terus menggantungkan hidup ke negara orang lain, sewaktu-waktu mereka merubah regulasi mereka dan tidak mau lagi mengekspor hasil panen mereka ke negara kita dengan harga yang murah. Mereka maunya kasih naik harga. Nah, kita di situ terjebak. Maka sangat penting sekali untuk setiap negara itu mewajibkan warga negaranya untuk mencintai pertanian. Kalau Anda tidak mau mencintai pertanian Anda, maka cintailah para petani Anda. Bikinlah mereka makmur, kasih akses mereka jauh lebih baik. Dan ingat, jangan semua lahan itu dipakai untuk pembangunan gedung mewah-mewah, teman-teman semua. Karena mau tidak mau kita masih tetap bergantung. Kita ini manusia biasa, men, teman-teman. Kita masih membutuhkan mengisi perut kita dengan nasi, dengan kelapa, jagung, dan lain sebagainya. Dan juga yang berikutnya yang tidak kalah penting,
biasakan warga negaranya itu untuk bisa menikmati makanan lain ya. Misalnya beras tidak ada, ya digantikan untuk sementara waktu makan singkong kah, pisang kah, atau umbi-umbian lainnya atau jagung kah, diolah dengan baik, disajikan dengan baik, pasti itu akan nikmat teman-teman semua. Dan kita bersyukur di Indonesia itu kita sudah terbiasa dengan itu semua. Oh, tidak ada beras, kita bisa menggantikannya dengan sementara waktu makan pisang rebus, singkong rebus, ubi rebus, bisa makan juga jagung rebus dan lain sebagainya, dan itu tetap nikmat teman-teman semua. Kita bersyukur karena pemerintah itu mewajibkan untuk pembangunan lumbung pangan yang saat ini menurut data pemerintah itu pangan kita itu melimpah. Kita bersyukur, dan kita juga bersyukur Indonesia bisa mengekspor beberapa hasil pertanian kita keluar ke negara-negara yang membutuhkan. Kita juga bersyukur karena kita bisa membantu negara-negara lain yang membutuhkan. Padahal notabene menurut negara-negara lain itu menganggap bahwa Indonesia itu negara miskin, mata uangnya lemah. Tapi kita bisa bersyukur karena kita bisa memberikan dampak teman-teman semua. Intinya jangan sampai kita menggantungkan negara kita, nasib kita, kebutuhan makan kita ke negara lain. Itu sangat berbahaya sekali. Maka penting sekali menanamkan pola pikir yang baik ke depannya supaya punya mindset yang bagus untuk pertanian. Dan saya bersyukur berada di Indonesia yang notabene sudah terbiasa dengan makan apa saja itu yang penting nyaman di perut. Saya bersyukur itu. Saya bisa makan makanan yang enak, mungkin bisa sesekali makan pizza atau lain itu biasa. Tapi saya juga bisa makan singkong, bisa makan makanan lain, dan itu saya nikmati. Itu adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri teman-teman semua. Peace.